Tampilan seperti gembel gini, mau lamar kerja di sini. Sana pergi, cari pekerjaan di tempat lain. Cepat Pak, bawa ke rumah sakit. Seorang santri berdiri gemetar di depan rumah miliarder. Ditolak hanya karena pakaiannya kumuh. Ia pergi dengan hati hancur, tapi beberapa menit kemudian, istri sang miliarder jatuh pingsan di hadapannya. Di rumah sakit, dokter menyebut kondisi bayi kritis. Dan saat semua panik, santri itu maju dan berkata pelan bahwa ia bisa membantu. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu belum sepenuhnya terang ketika Raffi berdiri di depan cermin kecil di kamar pesantren. Cermin itu buram, pinggirnya retak, dan memantulkan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. 24 tahun, tapi garis lelah sudah lama tinggal di sekitar matanya. Ia merapikan kerah kemeja putih yang warnanya tak lagi benar-benar putih. Setrika pinjaman tak mampu menyembunyikan lipatan lama, namun Raffi tetap merapikannya dengan hati-hati, seolah kerapian itu satu-satunya senjata yang ia punya hari ini. Di sudut kamar, sepatu hitamnya menunggu, soalnya sudah mengangga sedikit, dijahit ulang berkali-kali. Raffi menatapnya lama, lalu berjongkok, membersihkan debu tipis dengan ujung sajadah kecil. Ia tidak mengeluh, tidak pernah. Baginya, setiap pagi adalah amanah, setiap langkah adalah usaha, dan setiap usaha adalah bentuk tawakal yang harus dijaga adabnya. Setelah sholat duha, Raffi keluar dari pesantren dengan map coklat lusuh di tangannya. Isinya hanya beberapa lembar kertas lamaran dan fotokopi ijazah. Tidak ada sertifikat bergengsi, tidak ada pengalaman kerja yang bisa dibanggakan, hanya tulisan tangan yang rapi dan niat yang lurus. Hari itu, tujuannya jelas, sebuah rumah besar di pinggir kota. Rumah seorang miliarder yang namanya sering disebut orang-orang dengan nada kagum, Arman, pemilik perusahaan besar, tanah luas, dan gaya hidup yang tak pernah Raffi bayangkan sebelumnya. Raffi mendengar dari seorang kenalan bahwa rumah itu sedang mencari tukang kebun. Tidak perlu ijazah tinggi, katanya, asal rajin dan jujur. Raffi berjalan cukup lama. Angkot berhenti beberapa ratus meter dari lokasi. Semakin dekat, pagar rumah itu semakin tinggi. Besinya hitam mengkilap. Kamera terpasang di beberapa sudut. Pepohonan di dalam tampak rapi, seolah tak pernah tersentuh tanah becek. Raffi berhenti sejenak, menarik nafas panjang, lalu melangkah. Satpam memandangnya dari atas ke bawah. Tatapan itu bukan marah, bukan ramah, tapi dingin. Seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Raffi menyebut maksud kedatangannya dengan sopan. Ia menunduk sedikit, menjaga nada suaranya tetap rendah. Satpam mengangguk malas dan memanggil seseorang melalui alat komunikasi. Tak lama, Arman keluar. Jasnya rapi. Jam tangannya berkilau terkena cahaya matahari. Di belakangnya, halaman luas terbentang, kontras dengan pakaian Raffi yang mulai kusam. Arman tidak mendekat. Ia berdiri beberapa langkah, cukup jauh untuk menjaga jarak yang tak kasat mata. Raffi memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa ia melamar pekerjaan sebagai tukang kebun. Kata-katanya teratur, tidak bertele-tele. Namun sebelum ia sempat mengeluarkan map dari tangannya, Arman sudah mengangkat telapak tangan. Tidak perlu. Suaranya datar, singkat. Tatapannya menyapu sepatu Raffi yang retak, lalu naik ke kemeja yang warnanya pudar. Tidak ada amarah di sana. Tapi justru itulah yang membuat dada Raffi terasa lebih sesak. Penolakan tanpa emosi, jauh lebih menyakitkan. Kami tidak membutuhkan orang seperti kamu. Kalimat itu jatuh pelan, tapi berat. Raffi menelan ludah. Ia masih berdiri, mencoba menjaga adab. Ia ingin menjelaskan bahwa ia terbiasa bekerja keras. Bahwa ia bisa dipercaya. Bahwa ia hanya butuh kesempatan. Namun matanya menangkap sesuatu di balik wajah Arman. Ketidaktertarikan yang mutlak.
Arman berbalik sebelum Raffi selesai membuka mulut. Satpam kembali ke posnya. Gerbang tetap tertutup. Raffi berdiri sendirian di luar pagar tinggi itu, dengan map yang masih tergenggam erat. Ia tidak langsung pergi. Ada detik-detik hening ketika seseorang harus menerima kenyataan. Raffi menunduk, menata napas, lalu mengucap istighfar pelan. Tidak ada air mata. Ia sudah terlalu sering ditolak untuk menangis setiap kali. Ia hanya merasa lelah. Sangat lelah. Saat ia berbalik, langkahnya pelan. Bukan karena kecewa semata, tapi karena ia sudah kehabisan harapan untuk hari itu. Namun baru beberapa langkah ia menjauh, suara teriakan terdengar dari dalam halaman. Panik. Tidak teratur. Berbeda dengan ketenangan sebelumnya. Raffi berhenti. Menoleh. Di balik pagar, seorang wanita dengan perut besar terlihat berjalan tertatih. Wajahnya pucat. Tangan kanannya mencoba meraih sesuatu, tapi kosong. Dalam 1 detik yang terasa lambat, tubuh itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai halaman yang bersih. Teriakan semakin ramai. Satpam berlari. Arman memanggil nama istrinya dengan suara yang tak pernah Raffi dengar sebelumnya. Bukan suara seorang miliarder, tapi suara seorang suami yang takut. Tanpa berpikir panjang, Raffi berbalik dan berlari mendekat. Pagar yang tadi menjadi penghalang kini terasa tak berarti. Ia membantu Satpam mengangkat tubuh wanita itu. Nafasnya terengah, tangannya bergetar, tapi gerakannya cekatan. Arman menatap Raffi dengan wajah berbeda. Bukan lagi dingin, tapi kacau. Tidak ada waktu untuk gengsi. Tidak ada waktu untuk penilaian. Mobil dinyalakan dengan tergesa. Raffi ikut masuk, duduk di samping, menahan tubuh Nadia agar tidak terguncang. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Raffi menunduk. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan doa yang ia hafal sejak kecil. Arman memperhatikannya sekilas, lalu kembali menatap jalan dengan mata merah dan rahang mengeras. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa pagi itu, yang dimulai dengan penolakan sederhana, sedang bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Raffi, santri dengan sepatu retak itu, masih belum menyadari bahwa langkah kecilnya hari ini akan mengubah arah hidup banyak orang. Mobil melaju dengan kecepatan yang tidak biasa. Jalanan pagi yang biasanya lengang terasa sempit oleh kecemasan. Arman menggenggam kemudi terlalu kuat, sampai ruas jarinya memucat. Nafasnya berat, terputus-putus. Seolah paru-parunya ikut tertahan bersama ketakutan yang menekan dadanya. Di kursi belakang, Nadia terbaring dengan mata setengah terpejam. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Perutnya yang besar tampak menegang, seolah menyimpan beban yang lebih dari sekadar kehidupan baru. Raffi duduk di samping Nadia. Tangannya menopang bahu wanita itu dengan hati-hati. Setiap kali mobil berguncang, ia refleks menahan tubuh Nadia agar tidak tergeser. Bibirnya terus bergerak, nyaris tak bersuara. Doa-doa pendek yang ia hafal sejak kecil mengalir pelan, teratur, seperti ia sedang menenangkan dirinya sendiri. Arman melirik ke kaca spion. Ia melihat santri yang beberapa menit lalu ia tolak tanpa ragu. Penampilannya masih sama. Kumuh, sederhana. Namun suasana telah mengubah segalanya. Tidak ada lagi jarak yang terasa aman. Yang ada hanya ketergantungan yang tak diucapkan. Setibanya di rumah sakit, suasana berubah semakin kacau. Pintu darurat terbuka lebar. Perawat berlarian. Kursi roda datang tergesa. Nadia dipindahkan dengan cepat. Sementara Arman berjalan di sampingnya. Tangannya gemetar. Suaranya bergetar saat menyebut nama istrinya berulang kali. Raffi mengikuti dari belakang. Ia tidak berbicara. Tidak menonjolkan diri. Ia tahu tempatnya. Namun matanya tak lepas dari wajah Nadia. Ia memperhatikan tarikan nafasnya, perubahan ekspresi kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Pengalaman mengurus orang sakit di kampung, merawat kakeknya yang rentah, membuatnya peka pada tanda-tanda yang tak tertulis di alat medis. Di ruang tunggu darurat, Arman akhirnya berhenti. Ia berjalan mondar-mandir, kadang duduk, lalu berdiri lagi. Jasnya kusut, kancingnya terbuka. Wibawa yang biasa ia kenakan seolah luruh bersama keringat dan rasa takut. Ia mencoba menelepon seseorang, tapi jarinya gemetar terlalu hebat untuk menekan layar dengan benar.
Seorang dokter keluar setelah beberapa saat. Wajahnya serius, langkahnya pelan tapi berat. Arman segera menghampiri, suaranya nyaris putus. "Bagaimana kondisi istri saya?" Dokter itu menarik nafas. Ia menjelaskan bahwa Nadia mengalami perubahan posisi janin yang berbahaya. Kondisinya tidak stabil. Detak jantung bayi melemah. Tindakan medis diperlukan, namun resikonya besar. Terlalu besar untuk diputuskan dengan cepat. Arman terdiam. Kata-kata dokter itu seperti palu yang memukul kepalanya berulang kali. Ia merasa dunia yang selama ini ia kendalikan tiba-tiba menjadi asing. Uang, kekuasaan, relasi, semua itu tak ada artinya di hadapan satu kata yang menggantung di udara. Resiko. Tangis Nadia terdengar dari balik tirai ruang periksa. Suaranya lirih, penuh rasa sakit. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya tercekat. Ia tidak siap, tidak pernah siap. Raffi berdiri beberapa langkah dari mereka. Ia mendengar semua penjelasan itu. Dadanya ikut sesak. Ingatannya melayang pada cerita-cerita lama yang sering ia dengar dari kakeknya. Tentang ibu-ibu hamil di kampung. Tentang tangan yang bekerja dengan lembut, doa yang dibisikkan pelan, dan keyakinan bahwa Allah Maha membolak-balikan keadaan. Ia ragu. Sangat ragu. Ia tahu apa yang ia ketahui tidak berasal dari bangku kuliah atau sertifikat resmi. Hanya pengalaman, warisan, dan keyakinan. Namun melihat waktu yang terus berjalan, dan wajah Nadia yang semakin pucat, sesuatu di dalam dirinya mendorong untuk berbicara. Raffi melangkah maju setengah langkah. Suaranya pelan, nyaris tenggelam di tengah kegaduhan rumah sakit. "Pak." Arman menoleh cepat. Tatapannya tajam, lelah, dan penuh emosi yang belum menemukan arah. Raffi menelan ludah. "Kalau berkenan, saya mungkin bisa membantu." Kata-kata itu melayang di udara, menciptakan jeda aneh. Arman terdiam. Dokter menoleh dengan alis terangkat. Seorang perawat menatap Raffi dari ujung kepala hingga kaki. Jelas tak memahami maksudnya. "Membantu bagaimana?" Nada suara Arman datar, tapi ada getaran marah yang tertahan. Raffi tidak mundur. Ia menunduk sedikit, menjaga adab. "Saya pernah belajar mengurut perut ibu hamil, Pak. Dari orang tua di kampung. Bukan sembarang urut, tapi pelan, dengan doa." Hening. Arman tertawa pendek, tapi tawanya kosong. Matanya memerah. "Kamu pikir ini kampung? Ini rumah sakit." Nada suaranya naik, tangannya mengepal. Amarah dan ketakutan bercampur jadi satu. Raffi menerima semua itu tanpa membantah. Ia hanya berdiri, diam, menunggu. Dokter kembali berbicara. Menjelaskan bahwa waktu semakin sempit. Mereka masih mempertimbangkan langkah selanjutnya. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Arman menatap pintu ruang periksa. Tangis Nadia kembali terdengar. Kali ini lebih lemah. Sesuatu di wajah Arman berubah. Kemarahan perlahan runtuh, digantikan kepanikan murni. Ia menoleh ke Raffi lagi. Pandangan itu berbeda. Tidak lagi dari atas ke bawah, tapi lurus, sejajar, putus asa. "Kamu yakin?" Raffi menggeleng pelan. "Saya tidak berani bilang yakin, Pak. Saya hanya berusaha. Selebihnya saya serahkan pada Allah." Jawaban itu sederhana, tidak menjanjikan apapun. Justru itulah yang membuat Arman terdiam lama. Ia menatap lantai, lalu kembali menatap Raffi. Rahangnya mengeras, nafasnya berat. "Lakukan, tapi jangan macam-macam." Kalimat itu keluar seperti keputusan terakhir seseorang yang berdiri di tepi jurang. Dokter terlihat ragu, tapi situasi memaksa. Dengan pengawasan ketat, Raffi diizinkan masuk. Ia mencuci tangan, melepaskan alas kakinya. Mendekati Nadia dengan langkah tenang. Saat tangannya menyentuh perut itu untuk pertama kalinya, getaran halus terasa di telapak tangannya. Bukan hanya dari tubuh Nadia, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia memejamkan mata sejenak, menata niat, menyebut nama Allah dalam hati. Di luar Arman berdiri kaku. Tangannya saling menggenggam. Ia menatap tirai tertutup itu tanpa berkedip. Di kepalanya, satu kalimat berulang tanpa henti. "Jangan sampai aku salah lagi." Dan di balik tirai itu,
Sebuah proses yang tak pernah tercatat di buku medis sedang dimulai. Perlahan, nyaris tak terdengar, tapi penuh ketegangan yang akan mengubah segalanya. Ruang itu terasa lebih sempit dari ukurannya. Lampu putih menggantung tepat di atas tubuh Nadia, menyinari wajahnya yang pucat dan perutnya yang menegang. Suara alat medis berdetak teratur, namun bagi Arman yang berdiri di balik tirai, setiap bunyi terdengar seperti hitungan mundur. Nafasnya tertahan. Dadanya naik turun tidak beraturan. Ia merasa asing di tempat yang biasanya memberinya rasa aman melalui teknologi dan prosedur. Di dalam ruang periksa, Raffi berdiri di sisi ranjang. Tangannya sudah bersih, namun ia belum menyentuh apapun lagi. Ia memandang perut Nadia dengan fokus yang tenang. Tidak tergesa, tidak gelisah. Seperti seseorang yang tahu bahwa ketenangan adalah bagian dari ikhtiar itu sendiri. Nadia membuka mata perlahan. Tatapannya kabur, tapi ketika melihat Raffi, ada sedikit rasa heran. "Kamu siapa?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Raffi menunduk sedikit. "Saya Raffi. Saya di sini mau bantu sebisanya." Nadia ingin bertanya lebih jauh, tapi rasa sakit membuatnya meringis. Tangannya mencengkram spray. Nafasnya memburu. Raffi mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar Nadia mencoba mengikuti ritme nafasnya. Tarik pelan. Buang pelan. Nada suaranya lembut, tidak memerintah. Seorang perawat memperhatikan dari dekat, siap menghentikan jika ada hal yang mencurigakan. Dokter berdiri tak jauh, wajahnya tegang, sorot matanya penuh kewaspadaan. Raffi memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya ia menyusun niat. Bukan untuk menunjukkan kemampuan, bukan untuk membuktikan diri. Hanya satu, menolong dengan cara yang ia tahu, dan menyerahkan hasilnya pada Allah. Tangannya kemudian menyentuh perut Nadia, sangat pelan, hampir seperti menyentuh air. Getaran kecil terasa. Raffi tidak langsung bergerak. Ia menunggu, mendengarkan dengan telapak tangan. Seperti yang diajarkan kakeknya dulu, bahwa tubuh manusia berbicara dengan caranya sendiri, dan tugas tangan hanyalah mengikuti, bukan memaksa. Di luar tirai, Arman menggenggam ujung jasnya. Setiap detik terasa panjang. Ia ingin masuk, ingin melihat, ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi kakinya terasa berat. Ia takut melihat kegagalan dari dekat. Takut harapan terakhirnya runtuh di depan mata. Di dalam, Raffi mulai menggerakkan tangannya perlahan. Tidak menekan, tidak kasar. Gerakannya melingkar, mengikuti arah tertentu. Nadia mengerang pelan. Perawat refleks mendekat. Namun Raffi mengangkat telapak tangannya sedikit. Isyarat agar tetap tenang. Sakit, tapi tidak menusuk. Nadia berkata lirih. Matanya terpejam. Keningnya berkerut. Itu pertanda baik. Jawaban Raffi keluar pelan. Tangannya terus bergerak. Disertai bisikan doa yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Ia tidak membaca keras-keras. Ia tahu, keyakinan tidak butuh suara lantang. Dokter mengamati monitor. Alisnya mengerut. Ia mencondongkan badan sedikit, memperhatikan perubahan angka. Detak jantung bayi masih lemah, tapi tidak menurun. Ada stabilitas kecil yang sebelumnya tidak ada. Raffi melanjutkan. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Bukan karena lelah fisik, tapi karena beban tanggung jawab yang tiba-tiba begitu besar. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Namun ia juga tahu, ragu hanya akan memperkeruh niat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan tegang. Hanya suara monitor dan nafas Nadia yang terdengar. Arman di luar mulai berjalan mondar-mandir lagi. Tangannya gemetar. Ia menempelkan telapak tangan ke dingin-dingin, seolah ingin merasakan sesuatu yang nyata. Di dalam, tiba-tiba Nadia mengerang lebih keras. Tubuhnya menegang. Perawat bersiap. Dokter melangkah maju. Raffi menghentikan gerakan tangannya sejenak. Ia menempelkan telapak tangan di satu titik,
Diam, fokus. Bibirnya bergerak lebih cepat sekarang. Doanya lebih panjang, lebih dalam. Allah, jangan Engkau uji mereka lebih dari yang mereka sanggupi. Monitor berbunyi sedikit lebih cepat. Angka berubah. Dokter membelalak, lalu menatap layar dengan seksama. Ia mendekatkan wajahnya, memastikan penglihatannya tidak keliru. Ada pergeseran. Ucapannya pelan, tapi cukup untuk membuat perawat menoleh. Raffi tetap tenang. Ia merasakan perubahan itu sebelum alat menunjukkannya. Seperti ada sesuatu yang perlahan mengikuti arah yang benar. Nadia terengah, lalu perlahan nafasnya melambat. Wajahnya masih pucat, tapi ketegangannya berkurang. Tangannya yang tadi mencengkram spray mulai mengendur. Raffi melanjutkan beberapa saat lagi, lalu menghentikan gerakannya sepenuhnya. Ia menarik nafas panjang, lalu mengangkat tangannya perlahan. Keringat mengalir di pelipisnya. Dadanya naik turun. Dokter mendekatkan alat pemeriksaan. Ia mengamati dengan seksama, lalu mengulang pemeriksaan. Wajahnya berubah. Bukan lega sepenuhnya, tapi jelas terkejut. Posisinya membaik. Kalimat itu keluar pelan, seolah ia sendiri belum sepenuhnya percaya. Perawat menatap layar, lalu saling pandang. Ada keheningan aneh yang menyelimuti ruangan. Bukan karena segalanya selesai, tapi karena sesuatu yang tak terduga baru saja terjadi. Di luar, Arman melihat dokter keluar dengan wajah berbeda. Tidak seberat sebelumnya. Harapan kecil menyelinap di dadanya, bercampur dengan ketakutan yang belum pergi. "Bagaimana, Dok?" Suaranya serak. Dokter menatapnya, lalu melirik ke arah tirai. Masih perlu pengawasan, tapi ada perubahan positif. Arman menghembuskan nafas panjang yang selama ini tertahan. Lututnya terasa lemas. Ia duduk di kursi terdekat, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, air mata jatuh tanpa ia sadari. Di dalam ruangan, Raffi membersihkan tangannya. Ia menunduk, tidak menunggu pujian, tidak mencari pengakuan. Ia tahu proses belum selesai, dan apa yang baru saja terjadi hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan segera menguji keyakinan semua orang di ruangan itu. Perubahan kecil di layar monitor belum sepenuhnya menenangkan suasana. Justru sebaliknya, keheningan yang muncul terasa lebih berat dari sebelumnya. Di ruang periksa, dokter berdiri dengan rahang mengeras. Matanya berpindah dari layar ke perut Nadia, lalu ke arah Raffi. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Selama bertahun-tahun ia belajar, menghafal teori dan menjalani praktik medis, ia jarang menemukan situasi yang tak bisa dijelaskan dengan cepat oleh ilmu. Namun yang baru saja terjadi di hadapannya bukan kebetulan biasa. Terlalu teratur untuk disebut keberuntungan, tapi terlalu sederhana untuk disebut prosedur medis. Raffi berdiri sedikit menjauh dari ranjang. Ia menyeka keringat di dahinya dengan ujung lengan baju. Nafasnya mulai stabil, tapi tubuhnya masih terasa hangat. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena beban batin yang baru saja ia pikul. Ia tahu semua mata tertuju padanya, meski tak ada satupun yang berbicara. Nadia membuka mata perlahan. Rasa sakit masih ada, namun tidak lagi menekan seperti tadi. Ia menggerakkan jari-jarinya, mencoba merasakan tubuhnya sendiri. Ada kelegaan kecil yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Masih sakit, tapi lebih ringan. Ucapannya pelan. Perawat mengangguk, mencatat sesuatu. Dokter mendekat lagi, memeriksa dengan alat, lalu kembali melihat layar. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah sedang berdialog dengan pikirannya sendiri. Di luar ruangan, Arman berdiri terpaku. Dokter belum memberinya kepastian. Kata membaik masih terlalu rapuh untuk dijadikan pegangan. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding. Ingatannya melayang ke pagi tadi. Penolakan yang ia ucapkan tanpa ragu. Tatapan meremehkan, kalimat dingin yang kini terasa seperti beban di dadanya. Ia menoleh ke arah pintu ruang periksa. Di balik pintu itu, santri yang ia anggap tak layak kini memegang peran yang tak pernah ia bayangkan. Perasaan asing merayap di dadanya. Bukan hanya takut kehilangan istri dan anaknya, tapi juga rasa bersalah yang mulai menggerogoti keangkuhannya. Di dalam, dokter akhirnya berbicara. Kita perlu observasi ketat. Kalau posisi bayi benar-benar stabil, tindakan medis bisa ditunda. Tapi saya tidak bisa menjamin sepenuhnya. Nada suaranya hati-hati, profesional. Ia tidak menyebut metode yang digunakan Raffi,
seolah belum siap mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Raffi mengangguk pelan. Ia tidak berharap lebih. Bagi dirinya, tugasnya hanyalah berusaha. Saya siap kalau dibutuhkan lagi. Kalimat itu keluar sederhana. Tidak ada kebanggaan, tidak ada penegasan lebih berlebihan. Dokter memandang Raffi sesaat, lalu mengangguk singkat. Tidak sepenuhnya percaya, tapi juga tidak menolak. Waktu berjalan lambat. Nadia dipindahkan ke ruang observasi. Arman akhirnya diizinkan masuk. Ia mendekati ranjang dengan langkah ragu. Tangannya menyentuh jari Nadia dengan lembut, seolah takut gerakan kecil bisa merusak segalanya. "Maafkan aku," ucapannya lirih. Nadia menoleh. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, tapi kelelahan membuatnya hanya mampu menggenggam tangan Arman lebih erat. Arman menoleh ke arah Raffi yang berdiri di sudut ruangan. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap. Tidak ada kata, tidak ada ekspresi jelas. Hanya tatapan panjang yang penuh pergolakan batin. Raffi menunduk, menjaga adab, tidak berani menatap balik terlalu lama. "Terima kasih." Kata itu akhirnya keluar, pelan, hampir tenggelam oleh suara alat medis. Raffi mengangguk sedikit. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Baginya ucapan syukur sudah cukup jika disampaikan dalam hati. Namun tidak semua orang di ruangan itu tenang. Seorang perawat berbisik pada rekannya. Seorang dokter muda menatap Raffi dengan rasa ingin tahu bercampur curiga. Bagi mereka, apa yang terjadi barusan menabrak batas yang selama ini mereka pahami. Beberapa jam berlalu, kondisi Nadia relatif stabil, namun ketegangan belum sepenuhnya pergi. Raffi diminta tetap berada di rumah sakit. Ia duduk di kursi tunggu, memejamkan mata sejenak. Pikirannya kembali pada pesantren. Pada kakeknya yang dulu sering berkata bahwa menolong manusia adalah ujian paling halus bagi niat seseorang. Arman keluar dari ruang observasi. Wajahnya tampak lelah. Ia duduk tidak jauh dari Raffi. Jarak mereka hanya beberapa langkah, tapi terasa seperti dua dunia yang baru saja bersinggungan. "Kamu belajar itu dari mana?" Pertanyaan itu akhirnya muncul. Tidak keras, tidak menghakimi. Raffi membuka mata, menoleh sedikit. "Dari kakek saya, dan dari orang-orang tua di kampung." "Saya hanya mengingat dan mencoba mengikuti." Arman mengangguk pelan. Ia terdiam lama. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa berat. Ia teringat bagaimana selama ini ia mengukur manusia dari tampilan dan latar belakang. Ia membangun tembok tinggi, bukan hanya di rumahnya, tapi juga di hatinya. "Saya salah menilai kamu." Raffi terdiam. Ia tidak buru-buru menjawab. Ia tahu pengakuan seperti itu tidak mudah keluar dari seseorang seperti Arman. Ia memilih menunduk, menjaga sikap. "Saya juga sering salah menilai diri sendiri, Pak." Jawaban itu membuat Arman menoleh. Ada kejujuran yang menampar tanpa menyakiti. Ia menghela nafas panjang, lalu tersenyum tipis, senyum yang untuk pertama kalinya tidak dibuat-buat. Malam mulai turun. Lampu rumah sakit menyala lebih terang. Di balik dinding putih itu, dua dunia masih berdiri berdampingan. Ilmu dan keyakinan, kekuasaan dan kesederhanaan, dan di antara keduanya, sebuah peristiwa yang belum selesai sepenuhnya. Karena apa yang terjadi hari itu bukan hanya soal menyelamatkan satu nyawa, tapi tentang runtuhnya sebuah kesombongan yang selama ini berdiri terlalu kokoh, menunggu saatnya benar-benar diuji. Malam turun perlahan, membawa kesunyian yang aneh di lorong rumah sakit. Lampu-lampu putih menyala terang, tapi tidak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di dada Arman. Jam di dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, tanpa peduli pada kegelisahan manusia. Raffi masih duduk di kursi tunggu. Punggungnya bersandar tipis, kepalanya sedikit tertunduk. Matanya terpejam, tapi pikirannya tidak benar-benar beristirahat. Ia mengulang-ulang doa dalam hati, bukan hanya untuk Nadia dan bayinya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia sadar, apa yang telah ia lakukan sore tadi bukan perkara kecil. Ia telah melangkah ke wilayah yang jarang disentuh orang. Wilayah di mana keyakinan dan tanggung jawab bertemu, tanpa pelindung apapun. Arman berdiri di dekat kaca ruang observasi. Dari luar ia bisa melihat siluet Nadia terbaring lemah. Alat-alat medis mengelilinginya, berdetak dan berbunyi teratur.
Pemandangan itu membuat dadanya kembali sesak. Ia terbiasa melihat angka besar di layar presentasi. Grafik naik turun yang bisa ia kendalikan dengan satu keputusan. Tapi angka-angka di layar monitor itu tidak tunduk pada perintahnya. Ia mengusap wajahnya kasar. Bayangan pagi tadi kembali muncul. Cara ia memandang Raffi. Nada suaranya yang dingin. Keputusan cepat yang diambil tanpa empati. Saat itu ia merasa berkuasa. Sekarang kekuasaan itu terasa rapuh. Seperti kaca tipis yang siap retak kapan saja. Seorang perawat mendekat, memberi kabar singkat. Kondisi Nadia masih stabil, tapi belum sepenuhnya aman. Bayi perlu terus dipantau. Tidak ada jaminan bahwa perubahan posisi itu akan bertahan. Arman mengangguk, meski hatinya kembali tenggelam. Ia menoleh ke arah Raffi, yang kini membuka mata dan berdiri perlahan ketika melihat Arman mendekat. Ada jeda canggung di antara mereka. Tidak lagi seperti pagi tadi, tapi juga belum sepenuhnya hangat. "Kamu belum makan sejak tadi?" Ucapan Arman keluar tiba-tiba, seolah ia sendiri terkejut mendengarnya. Raffi menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya biasa." Jawaban itu jujur, tanpa nada menyalahkan. Namun justru itulah yang membuat Arman merasa semakin kecil. Ia mengangguk, lalu memanggil asistennya lewat telepon. Beberapa menit kemudian 2 bungkus makanan datang. Arman menyerahkan satu pada Raffi. "Makanlah. Kita masih harus menunggu lama." Raffi menerima dengan kedua tangan. Ia mengucap terima kasih pelan, lalu duduk kembali. Mereka makan dalam diam. Tidak ada percakapan panjang. Hanya suara plastik dibuka dan langkah kaki orang-orang yang lalu lalang. Setelah beberapa saat, Arman memecah keheningan. "Kamu santri ya?" Raffi mengangguk. "Iya, Pak. Dari pesantren kecil di pinggiran kota." Arman menghela nafas. Ia menatap lantai sejenak, lalu kembali menatap Raffi. "Kenapa kamu mau membantu? Padahal aku sudah memperlakukanmu seperti itu." Pertanyaan itu akhirnya keluar. Bukan dengan nada curiga, tapi tulus. Raffi berhenti mengunyah. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab dengan pelan. Karena kalau saya pergi tadi, lalu terjadi apa-apa, saya yang akan menyesal seumur hidup. Saya diajarkan, menolong itu bukan soal siapa yang ditolong, tapi siapa diri kita di hadapan Allah. Arman terdiam lama. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam lebih keras dari kritik manapun yang pernah ia terima. Ia menelan ludah. Dadanya terasa hangat sekaligus perih. "Aku sudah lama tidak memikirkan hal seperti itu." Pengakuan itu keluar lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Raffi tidak menyahut. Ia tahu, tidak semua perasaan perlu dijawab dengan kata-kata. Waktu terus berjalan, tengah malam lewat. Kondisi Nadia sempat naik turun. Ada saat-saat ketika detak jantung bayi melemah sedikit, membuat dokter dan perawat kembali waspada. Setiap kali itu terjadi, Arman menatap Raffi dengan mata penuh harap dan ketakutan. Dan setiap kali pula, Raffi berdiri, masuk ke ruang observasi dengan izin dokter, melakukan apa yang bisa ia lakukan, dengan cara yang sama. Pelan, tenang, penuh doa. Keringat semakin sering muncul di wajah Raffi. Tubuhnya mulai terasa lelah, namun ia menolak berhenti. Setiap selesai, ia kembali duduk, menunduk, menarik nafas panjang. Tidak ada satupun keluhan keluar dari mulutnya. Menjelang subuh, suasana sedikit mereda. Monitor menunjukkan angka yang lebih stabil. Dokter mengangguk pelan, meski wajahnya masih menyimpan kehati-hatian. Arman akhirnya bisa duduk tanpa mondar-mandir. Bahunya turun, seolah beban berat sedikit terangkat. Raffi berdiri di dekat jendela. Ia memandang langit yang mulai berubah warna. Cahaya samar muncul di ufuk timur. Waktu sholat subuh hampir tiba. Ia menoleh ke arah Arman. "Pak, saya izin sholat sebentar." Arman menatapnya, lalu mengangguk cepat. "Silahkan. Terima kasih." Raffi menuju musola kecil di sudut rumah sakit. Ruangan itu sederhana, karpetnya tipis. Tapi bagi Raffi, tempat itu terasa luas. Ia berdiri, mengangkat tangan, dan tenggelam dalam sholat yang lebih panjang dari biasanya. Doanya mengalir tanpa ia sadari, bercampur antara rasa lelah, harap, dan pasrah. Di luang, Arman memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat punggung Raffi yang tegak, gerakan yang khusyuk,
dan ketenangan yang terpancar tanpa dibuat-buat. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Sesuatu yang lama terkubur oleh ambisi dan kesibukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman merasa ingin ikut menunduk. Ingin ikut menyerahkan ketakutannya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan di tengah lorong rumah sakit yang sunyi itu, malam yang panjang perlahan memberi jalan pada pagi, membawa serta ujian baru yang belum selesai, dan sebuah perubahan yang tak bisa lagi dihindari. Adzan subuh berkumandang pelan dari musola kecil rumah sakit. Suaranya merambat di lorong-lorong yang masih sepi, menyentuh hati orang-orang yang terjaga oleh cemas. Raffi baru saja selesai sholat. Ia duduk sejenak memejamkan mata, meresapi keheningan yang terasa berbeda dari malam tadi. Ada kelelahan yang menekan tubuhnya, tapi juga ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketika ia kembali ke ruang observasi, suasana berubah. Dokter dan perawat bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Nada suara mereka meninggi, langkah kaki terdengar tergesa. Monitor berbunyi tidak teratur. Detak jantung bayi yang sempat stabil kini kembali melemah. Angkanya turun perlahan, tapi pasti. Arman berdiri kaku di depan pintu. Wajahnya pucat, matanya membelalak, menatap layar dengan napas tertahan. Semua rasa lega yang sempat ia rasakan subuh tadi runtuh dalam sekejap. Ada perubahan mendadak. Suara dokter terdengar tegang. Ia menatap layar, lalu beralih ke wajah Nadia yang kembali meringis kesakitan. Keringat dingin membasahi dahinya. Tangannya gemetar saat menggenggam spray. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kalimat itu jatuh seperti palu. Arman menoleh cepat. Apa maksudnya? Dokter menarik napas panjang. Posisi bayi kembali bergeser. Kali ini lebih berisiko. Jika kita lakukan tindakan medis sekarang, ada kemungkinan ibu atau bayi tidak tertolong. Tapi jika tidak dilakukan, risikonya juga sama besar. Ruangan terasa berputar. Arman mundur selangkah, bersandar ke dinding. Kepalanya pening. Dunia yang semalam terasa sedikit terang, kini kembali gelap. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, napasnya memburu. Nadia menangis. Tangisnya pelan, lemah, tapi penuh ketakutan. Aku capek, aku takut. Suaranya memecah ruangan. Arman mendekat, menggenggam tangannya. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dokter menoleh ke arah Raffi yang berdiri agak jauh. Tatapan itu ragu, tapi juga penuh harap yang tak terucap. Ilmu telah membawa mereka sejauh ini, tapi sekarang ilmu itu berhenti di batas yang tak bisa dilampaui dengan cepat. Raffi melangkah maju, dadanya terasa berat. Ia tahu, jika ia berbicara sekarang, keputusan yang diambil bisa mengubah hidup banyak orang. Ia menunduk, mengumpulkan keberanian. Pak Arman? Namanya disebut pelan. Arman menoleh. Mata mereka bertemu. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kelas sosial. Yang ada hanya dua manusia yang sama-sama rapuh. Kalau masih diizinkan, saya ingin mencoba sekali lagi. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Dokter menghela napas panjang. Perawat saling pandang. Arman menatap Raffi lama. Ada ketakutan, harapan, dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Kamu yakin? Pertanyaan itu keluar lagi. Namun kali ini nadanya berbeda. Tidak ada kemarahan, hanya keputusasaan. Raffi menggeleng pelan. Saya tidak pernah yakin pada diri saya, Pak. Saya hanya yakin pada Allah. Jawaban itu membuat Arman memejamkan mata. Dadanya berguncang oleh isak yang tertahan. Ia mengangguk pelan. Lakukan. Apapun risikonya, aku tanggung. Dokter menarik nafas panjang, lalu mengangguk dengan berat hati. Situasi sudah terlalu genting untuk menunggu pilihan sempurna. Raffi kembali mencuci tangannya. Ia berdiri di sisi Nadia. Wajahnya serius, tapi tenang. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tolong, jangan tinggalkan aku. Raffi menunduk, suaranya lembut. Saya di sini. Kita sama-sama berusaha. Tangannya menyentuh perut Nadia lagi. Kali ini getarannya berbeda. Lebih keras, lebih menolak.
Raffi merasakan keringat mengalir di punggungnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai bergerak. Lebih fokus, lebih hati-hati. Bibirnya bergerak cepat. Doa mengalir tanpa putus. Setiap sentuhan dilakukan dengan penuh kesadaran. Ia tahu, satu tekanan salah bisa berakibat fatal. Namun ragu bukan pilihan. Monitor berbunyi semakin cepat. Detak jantung bayi sempat turun drastis. Perawat bersiap. Dokter mengangkat tangan. Hampir memberi isyarat untuk menghentikan. Tunggu. Raffi berkata pelan tapi tegas. Tangannya berhenti di satu titik. Ia memejamkan mata. Nafasnya ditahan. Doanya mengalir lebih dalam dari sebelumnya. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Lalu perlahan, angka di monitor bergerak naik. Dokter membelalak. Ia mendekat. Memastikan. Detak jantung bayi kembali terdengar lebih kuat. Stabilitas muncul sedikit demi sedikit. Nadia mengerang. Lalu nafasnya melambat. Arman menatap layar tanpa berkedip. Air mata mengalir di pipinya. Tangannya gemetar hebat. Allah. Nama itu keluar dari bibirnya tanpa sadar. Bukan sebagai kebiasaan, tapi sebagai jeritan hati. Raffi terus bergerak beberapa saat. Lalu perlahan menghentikan sentuhan. Tubuhnya terasa lemas. Ia mundur selangkah, menahan dirinya agar tidak terduduk. Dokter memeriksa kembali. Wajahnya berubah. Kejutan jelas terlihat. Posisinya kembali normal. Lebih baik dari sebelumnya. Kalimat itu membuat ruangan seakan kehilangan udara. Perawat menutup mulutnya. Nadia menangis. Kali ini karena lega. Arman terjatuh ke kursi. Menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isaknya pecah tanpa bisa ditahan. Raffi berdiri diam. Kepalanya tertunduk. Tangannya masih bergetar. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kecil. Sangat kecil di hadapan apa yang baru saja terjadi. Di luar ruangan, matahari mulai naik. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela. Dan di dalam ruang putih itu, sebuah batas yang selama ini dianggap mutlak telah dilampaui. Namun Raffi tahu, ujian belum selesai. Karena keajaiban selalu datang bersama konsekuensi. Dan perubahan besar tak pernah berhenti di satu titik saja. Pagi itu rumah sakit tidak lagi terasa seperti medan perang. Tetapi bekas-bekas ketegangan masih tertinggal di setiap sudutnya. Udara seakan lebih ringan, namun bukan berarti tenang sepenuhnya. Kondisi Nadia dinyatakan stabil, bayi dalam keadaan aman, dan tindakan medis darurat akhirnya dibatalkan. Namun bagi Arman, kepastian itu datang bersama perasaan yang sulit ia cerna. Ia duduk di kursi ruang tunggu. Tubuhnya condong ke depan, siku bertumpu di lutut. Rambutnya berantakan, jas mahalnya kusut, dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari kemarin. Semua simbol kekuasaan yang biasa melekat padanya seolah runtuh dalam satu malam. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki yang nyaris kehilangan keluarganya. Raffi berdiri tak jauh darinya. Ia hendak pamit sejak tadi, tapi langkahnya selalu tertahan. Ada sesuatu di udara yang membuatnya merasa belum waktunya pergi. Ia melihat Arman mengusap wajahnya berulang kali, lalu menatap kosong ke arah lantai. "Kamu tahu?" Suara Arman tiba-tiba terdengar, parau dan pelan. Raffi menoleh. "Semalam, aku benar-benar tidak punya apa-apa." Raffi tidak langsung menjawab. Ia membiarkan Arman melanjutkan. "Uangku tidak menolong. Namaku tidak menolong. Semua relasi yang kupunya tidak bisa menghentikan detik-detik itu. Yang ada hanya rasa takut, dan doa yang bahkan sudah lama tidak kuucapkan." Kalimat itu terputus oleh nafas berat. Arman tertawa pendek, pahit. "Ironis ya?" Aku menilai hidup dari tampilan luar, padahal semalam aku diselamatkan oleh seseorang yang bahkan tidak sempat kuberi kesempatan bicara. Raffi menunduk. Ia merasa tidak pantas menerima pengakuan sebesar itu. "Saya tidak menyelamatkan siapa-siapa, Pak. Saya hanya berusaha. Yang menyelamatkan tetap Allah."
Arman mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya ia tidak membantah. Ia menggeser duduknya lalu berdiri. Tubuhnya sedikit goyah, tapi ia tetap melangkah mendekati Raffi. "Aku minta maaf." Dua kata itu keluar jelas, tanpa alasan, tanpa pembelaan diri. Hanya permintaan maaf yang utuh. Raffi terdiam. Dadanya terasa hangat sekaligus berat. Ia tidak pernah membayangkan seseorang seperti Arman akan mengucapkan kalimat itu padanya. "Saya sudah memaafkan, Pak. Bahkan sejak kemarin." Jawaban itu membuat Arman terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangguk. Dokter keluar dari ruang observasi. Wajahnya tampak lelah, tapi ada senyum tipis yang jujur. Ia menghampiri Arman dan Raffi. "Kami akan tetap observasi 1-2 hari ke depan, tapi sejauh ini kondisinya sangat baik." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Raffi. "Saya tidak tahu harus menyebut apa yang kamu lakukan, tapi saya tahu satu hal. Kamu menyelamatkan waktu bagi kami untuk berpikir dan bertindak dengan lebih aman." Raffi mengangguk pelan. Ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Baginya, penjelasan seringkali hanya mengerdilkan keajaiban. Beberapa jam kemudian, Nadia tertidur lelap. Nafasnya teratur. Wajahnya lebih tenang. Arman berdiri di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Ia menatap perut itu lama, seolah baru menyadari betapa rapuh dan berharganya kehidupan yang ada di sana. Raffi berdiri di ambang pintu. Ia merasa tugasnya selesai. Ia berniat pamit dengan sopan. Namun sebelum sempat berbicara, Arman memanggilnya. "Raffi?" Ia menoleh. "Jangan pergi dulu." Nada suara Arman tidak memerintah, lebih seperti permohonan. Raffi ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka duduk berhadapan di ruang kecil. Tidak ada asisten, tidak ada satpam. Hanya 2 orang dengan latar belakang yang sangat berbeda. Kini dipertemukan oleh satu malam yang mengubah segalanya. "Aku ingin tahu sesuatu." Arman membuka pembicaraan. "Kalau kemarin aku tidak menolakmu, kalau kamu langsung diterima sebagai tukang kebun, apakah kamu akan tetap melakukan semua ini?" Raffi terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Saya rasa iya, Pat. Karena menolong bukan bagian dari pekerjaan. Itu bagian dari hidup." Jawaban itu sederhana, tapi menghantam Arman tepat di dadanya. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan satu tangan. Nafasnya berat. "Aku membangun hidup dengan target, pencapaian, dan keuntungan. Tapi aku lupa satu hal. Aku lupa menjadi manusia." Raffi tidak menyela. Ia tahu momen seperti ini tidak butuh nasihat, hanya kejujuran. Arman mengangkat wajahnya lagi. Tatapannya kini berbeda. Tidak lagi tajam, tidak lagi dingin. Ada sesuatu yang runtuh dan sekaligus terbuka. "Aku ingin kamu bekerja denganku." Raffi terkejut. Ia mengerjap. "Sebagai apa, Pak?" Arman tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna. "Bukan sebagai tukang kebun. Bukan juga karena rasa kasihan. Aku ingin kamu berada di dekatku. Di kantorku. Sebagai seseorang yang mengingatkanku. Ketika aku mulai lupa arah." Raffi menunduk dalam. Dadanya bergetar. Tawaran itu terlalu besar. Terlalu jauh dari bayangannya selama ini. Ia tidak langsung menjawab. Ia tahu keputusan seperti ini tidak boleh diambil dengan tergesa. "Izinkan saya berpikir dan sholat istikharah, Pak." Arman mengangguk tanpa ragu. "Ambil waktu yang kamu butuhkan." Mereka berdiri. Arman menjabat tangan Raffi dengan kedua tangannya. Genggamannya hangat. Penuh rasa hormat. Tidak ada lagi jarak yang terasa menghinakan. Saat Raffi melangkah keluar dari rumah sakit pagi itu, sinar matahari menyambutnya dengan lembut. Ia menarik nafas panjang. Hatinya penuh, tapi juga gelisah. Ia tahu hidupnya tidak akan kembali sama setelah hari ini. Karena ketika kesombongan runtuh,
Ruang kosong yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar kosong. Ia selalu menunggu untuk diisi oleh sesuatu yang lebih besar. Raffi tidak langsung pulang ke pesantren pagi itu. Langkahnya membawanya menyusuri trotoar rumah sakit, melewati deretan pohon yang daunnya masih basah oleh embun. Udara pagi terasa segar, namun dadanya justru terasa berat. Tawaran Arman terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tak kunjung reda. Bekerja di kantor seorang miliarder, bukan sebagai tukang kebun, bukan pula sebagai bentuk belas kasihan. Kalimat itu terdengar besar, terlalu besar, untuk seseorang yang selama ini terbiasa hidup dalam ruang sempit dan jadwal sederhana pesantren. Ia berhenti sejenak, duduk di bangku taman kecil. Map coklat lusuh yang kemarin ia bawa masih ada di tangannya. Map itu kini terasa asing, seperti peninggalan hidup lama yang sedang menunggu keputusan untuk dilepaskan atau dipertahankan. Raffi menunduk, membuka map itu. Kertas lamaran di dalamnya sudah sedikit kusut. Ia tersenyum tipis. Pahit. Kemarin, kertas-kertas ini menjadi sumber harapannya. Hari ini, ia dihadapkan pada harapan lain yang datang tanpa ia kejar. Namun justru itulah yang membuatnya takut. Ia teringat wajah kakeknya. Cara lelaki tua itu selalu menatapnya dengan mata tenang, setiap kali berkata bahwa niat adalah perkara paling licin dalam hidup manusia. Niat bisa berubah arah tanpa disadari. Terutama ketika pintu-pintu besar tiba-tiba terbuka lebar. Raffi menutup map itu kembali. Ia memejamkan mata. Dalam hatinya, ia mengulang satu pertanyaan yang terus muncul. Apakah aku akan tetap menjadi Raffi yang sama? Siang hari, Raffi kembali ke pesantren. Para santri lain menyambutnya seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia alami. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan. Ia duduk di serambi, mendengarkan pengajian dengan hati yang masih penuh gejolak. Malam harinya, setelah semua tertidur, Raffi bangun untuk sholat istikharah. Musola pesantren sunyi, lampu temaram. Karpet lama yang sudah sering ia sujudi terasa hangat di dahinya. Ia mengangkat tangan, menyebut nama Allah dengan suara lirih, memohon petunjuk dengan hati yang jujur. Jika ini baik untuk agamaku, hidupku dan akhiratku, dekatkanlah. Jika ini buruk, jauhkanlah, meski hatiku condong padanya. Doa itu ia ulang berkali-kali, sampai air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak meminta kemudahan, ia hanya meminta kejelasan. Sementara itu, di tempat lain, Arman duduk di ruang kerjanya. Kantor luas dengan jendela besar itu terasa berbeda sejak kejadian di rumah sakit. Ia memandang meja kerjanya yang penuh dokumen, layar komputer dengan grafik keuntungan, dan foto keluarga yang kini terasa jauh lebih berarti. Ia teringat wajah Raffi saat meminta waktu untuk istikharah. Tidak ada ketakutan di sana, hanya kehati-hatian. Sesuatu yang jarang ia temui di dunia bisnis. Biasanya, orang akan langsung menyambut tawaran seperti itu tanpa berpikir panjang. Ia tersenyum tipis. Dalam hatinya ada rasa hormat yang tumbuh. Beberapa hari berlalu, kondisi Nadia semakin membaik. Bayinya aman. Rumah kembali ramai oleh kabar baik. Namun, Arman merasa ada satu hal yang belum selesai. Ia menunggu keputusan Raffi dengan perasaan yang tak biasa. Bukan cemas akan ditolak, tapi cemas akan kehilangan seseorang yang telah mengubah cara pandangnya. Di pesantren, Raffi akhirnya merasa lebih tenang. Mimpi yang ia dapatkan setelah istikharah sederhana, tapi membekas. Ia melihat dirinya berjalan di jalan yang sama, tapi dengan langkah lebih mantap. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada sorotan, hanya rasa tanggung jawab yang lebih besar. Pagi itu, ia memutuskan untuk kembali ke rumah sakit.
bukan untuk melihat Nadia, tapi untuk menemui Arman dan menyampaikan jawabannya dengan adab. Mereka bertemu di sebuah ruangan kecil. Arman berdiri menyambutnya, tidak lagi dengan jas lengkap, tapi dengan kemeja sederhana. Ada senyum di wajahnya, tapi juga ketegangan yang ia sembunyikan. "Aku sudah menunggu kabarmu." Raffi mengangguk. Ia menarik nafas dalam-dalam. "Saya sudah sholat istikharah, Pak." Arman menahan nafas. Ia tidak menyela. "Jika Bapak menerima saya apa adanya, bukan karena kejadian itu saja, dan memberi saya ruang untuk tetap menjaga nilai yang saya pegang, maka saya bersedia." Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang lebih tulus dari sebelumnya. "Itu justru yang aku harapkan." Raffi mengangguk. Dadanya terasa ringan, tapi juga penuh tanggung jawab. Ia tahu, menerima tawaran ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal ujian yang berbeda. Saat mereka berjabat tangan, Raffi merasakan sesuatu yang berubah. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Ia tidak merasa naik derajat. Ia justru merasa dipanggil untuk menjaga diri lebih kuat dari sebelumnya. Karena tidak semua tawaran adalah hadiah, sebagian adalah amanah. Dan Raffi tahu, langkah berikutnya akan membawanya masuk ke dunia yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Dunia yang bisa membesarkan atau menghancurkan, tergantung pada niat yang ia jaga. Ujian itu baru saja dimulai. Hari pertama Raffi memasuki gedung kantor Arman terasa jauh berbeda dari apapun yang pernah ia alami. Bangunan itu tinggi, dinding kaca memantulkan cahaya matahari pagi, dan pintu-pintu otomatis terbuka tanpa suara. Semua tampak rapi, cepat, dan terukur. Raffi melangkah masuk dengan pakaian paling layak yang ia punya. Sederhana, tapi bersih. Sepatu lamanya masih ia pakai. Ia tidak berniat menggantinya. Ia ingin mengingat dari mana ia datang. Beberapa pasang mata menoleh. Tatapan itu tidak sama seperti tatapan di rumah sakit. Di sini, rasa ingin tahu bercampur dengan penilaian. Ada yang heran, ada yang meremehkan, ada pula yang terang-terangan tidak suka. Raffi merasakannya, tapi ia memilih menunduk, menjaga langkah, menjaga niat. Arman memperkenalkan Raffi secara singkat dalam rapat kecil. Tidak berlebihan, tidak menceritakan kejadian rumah sakit secara detail. Ia hanya mengatakan bahwa Raffi akan bekerja dekat dengannya, membantu mengatur beberapa hal penting. Kalimat itu cukup untuk membuat ruangan hening sejenak. Seorang manajer senior mengangkat alis. Yang lain saling pandang. Tidak ada yang bertanya langsung, tapi Raffi bisa merasakan gelombang penolakan halus yang mengalir di udara. Setelah rapat, bisik-bisik mulai terdengar. Raffi lewat di lorong dan menangkap potongan kalimat. Orang dalam. Pasti karena kasihan. Latar belakangnya apa? Raffi berjalan terus. Ia tidak menoleh. Dadanya terasa sedikit sesak, tapi ia sudah terbiasa. Dunia memang jarang ramah pada ketulusan yang tidak bisa dikotakan. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Raffi belajar banyak hal baru. Jadwal rapat yang padat, keputusan cepat, bahasa bisnis yang dingin. Ia sering merasa asing, seolah berdiri di tengah arus deras tanpa pegangan. Beberapa orang sengaja mengabaikannya. Ada yang memberinya tugas sepele seakan ingin menguji kesabarannya. Namun Raffi tetap datang paling pagi. Ia mencatat dengan rapi, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ketika diminta pendapat, ia menjawab seperlunya, tidak mencari panggung, tidak memotong pembicaraan. Arman memperhatikan dari jauh. Ia melihat bagaimana Raffi menahan diri, tidak membela diri ketika diremehkan, tidak memanfaatkan kedekatannya untuk menekan orang lain. Justru itu yang membuat Arman semakin yakin pada keputusannya, meski tekanan dari dalam perusahaan mulai terasa. Suatu siang konflik kecil berubah menjadi besar. Sebuah proyek penting hampir gagal karena kesalahan koordinasi. Nada suara meninggi di ruang rapat, saling menyalahkan mulai terjadi. Arman duduk di ujung meja, wajahnya tegang. Ia mendengarkan semua argumen, tapi tidak satu pun menawarkan jalan keluar yang benar-benar menenangkan. Raffi duduk di sisi ruangan. Ia memperhatikan dengan seksama. Ia melihat ego yang berbenturan, kata-kata yang lebih ingin menang daripada menyelesaikan masalah. Hatinya gelisah. Ia ragu untuk berbicara. Ini bukan dunianya, namun ia teringat niatnya sejak awal, menjadi pengingat, bukan penonton. Dengan suara pelan, ia berbicara. "Maaf, boleh saya menyampaikan satu hal?"
Ruangan mendadak hening. Beberapa orang menoleh dengan tatapan tidak sabar. Arman mengangguk. "Silahkan." Raffi berdiri. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya tetap tenang. "Masalah ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana dampaknya bisa kita kurangi sekarang. Jika kita fokus menyelamatkan proyek lebih dulu, urusan tanggung jawab bisa dibicarakan setelahnya." Beberapa orang mendengus pelan, namun Arman mencondongkan badan, mendengarkan. Raffi melanjutkan dengan sederhana, menawarkan langkah-langkah praktis yang tidak rumit. Hasil pengamatannya selama beberapa hari terakhir. Tidak ada istilah tinggi, tidak ada jargon, hanya logika dan ketenangan. Ruangan kembali hening. Kali ini berbeda. Arman mengangguk pelan. "Lakukan itu." Keputusan diambil. Rapat berakhir dengan suasana yang lebih terkendali. Beberapa orang keluar tanpa menoleh ke Raffi. Ada yang melirik dengan wajah tak suka, namun ada pula yang mulai melihatnya dengan pandangan baru. Sore itu Arman memanggil Raffi ke ruangannya. "Kamu tahu, tidak semua orang akan suka caramu." Raffi mengangguk. "Saya tahu, Pak." "Kenapa kamu tetap bicara tadi?" Raffi menunduk sejenak, lalu menjawab jujur. "Karena diam saat melihat kekacauan juga pilihan. Dan saya tidak ingin memilih itu." Arman tersenyum tipis. Ia berdiri, menepuk bahu Raffi pelan. "Itu sebabnya aku membawamu ke sini." Namun di balik semua itu, tekanan terus menumpuk. Beberapa orang mulai terang-terangan mempertanyakan posisi Raffi. Ada yang menghadap Arman, menyarankan agar Raffi dipindahkan atau diberi peran yang lebih kecil. Arman mendengar semua itu. Tidak marah, tapi juga tidak langsung menolak. Malam itu Raffi pulang dengan langkah berat. Ia duduk di kamar kecil yang kini ia sewa dekat pesantren. Ia membuka sajadah, duduk lama sebelum sholat. Hatinya bergejolak. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah melangkah terlalu jauh. Di tengah doa itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Arman singkat. "Besok, ikut aku ke kantor lebih awal." Raffi membaca pesan itu berulang kali. Ada firasat aneh menyelinap di dadanya. Seperti sebelum badai datang, udara terasa terlalu tenang. Ia tidak tahu apa yang menunggunya esok hari. Apakah kepercayaan itu akan benar-benar diteguhkan, atau justru diuji habis-habisan di hadapan banyak orang? Namun satu hal ia tahu, jalan yang ia pilih tidak lagi bisa ia tinggalkan begitu saja. Dan di balik gedung tinggi serta rapat-rapat formal itu, sebuah keputusan besar sedang disiapkan. Keputusan yang akan membuat banyak orang terkejut, dan menutup perjalanan panjang Raffi dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, gedung kantor terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya, seolah semua orang datang dengan perasaan menunggu sesuatu yang tak terlihat. Raffi tiba lebih awal, sesuai pesan Arman. Ia berdiri di lobi, merapikan kemejanya yang sederhana, lalu menarik nafas panjang. Ada ketenangan aneh di dadanya, bercampur dengan firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Arman sudah menunggunya di ruang rapat utama. Ruangan itu luas, meja panjang membentang di tengah, kursi-kursi tersusun rapi. Beberapa manajer senior sudah duduk di sana. Wajah mereka serius, tidak ada obrolan ringan seperti biasa. Raffi merasakan tatapan-tatapan yang tertuju padanya saat ia masuk. "Duduklah di sini." Arman menunjuk kursi di sisi kanannya. Raffi sedikit terkejut, tapi ia menuruti tanpa bertanya. Ia duduk dengan sikap tenang, meski jantungnya berdetak lebih cepat. Arman berdiri, menatap seluruh ruangan. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tegas. "Saya mengumpulkan kalian pagi ini bukan untuk membahas laporan keuangan." Beberapa orang saling pandang. Arman melanjutkan. "Saya ingin membicarakan tentang arah perusahaan ini ke depan." Ia berhenti sejenak, menarik nafas. "Beberapa waktu lalu saya hampir kehilangan keluarga saya. Dan pada saat itu saya sadar bahwa selama ini saya menjalankan perusahaan ini dengan satu ukuran saja, untung dan rugi." Suasana ruangan semakin hening. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya ukur dengan serius, nilai. Beberapa manajer mengernyit. Arman menoleh ke arah Raffi, lalu kembali menatap ruangan. Orang ini, Raffi, datang ke hidup saya bukan membawa proposal bisnis, bukan membawa pengalaman korporat bertahun-tahun. Ia datang membawa satu hal yang langka, keberanian untuk tetap jujur dan tenang di tengah kekacauan. Nada suaranya stabil, tapi setiap kata terasa berat. "Saya tahu
Banyak dari kalian mempertanyakan keberadaannya di sini. Saya juga tahu ada yang merasa tersinggung, merasa terancam. Beberapa wajah menegang. Tapi izinkan saya jujur. Selama ini, kita terlalu sering kalah. Bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu sibuk mempertahankan ego. Arman menoleh lagi ke Raffi. Raffi tidak pernah meminta jabatan, tidak pernah meminta fasilitas, bahkan tidak pernah meminta kepercayaan. Ia justru berusaha menjaganya. Ia kembali menghadap ruangan. Mulai hari ini, Raffi saya angkat sebagai manajer operasional yang langsung berada di bawah saya. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang hari. Ruangan bergemuruh. Ada yang terkejut, ada yang menahan amarah, ada yang menunduk dalam diam. Raffi membeku. Tangannya mengepal pelan di bawah meja. Dadanya terasa sesak. "Pak," ia berdiri refleks. "Saya tidak merasa pantas." Arman mengangkat tangan, menghentikannya. "Justru karena itu kamu pantas." Ruangan kembali sunyi. Arman menatap Raffi dengan serius. "Jabatan ini bukan hadiah. Ini amanah. Dan aku tidak butuh orang yang merasa hebat. Aku butuh orang yang mau mengingatkan ketika aku salah arah." Raffi menunduk dalam. Matanya berkaca-kaca. Ia menarik nafas panjang, lalu mengangguk pelan. Jika ini amanah, saya terima dengan satu syarat. Semua mata tertuju padanya. Saya ingin tetap diizinkan menjadi diri saya sendiri. Menjaga sholat saya, menjaga adab saya, dan mengingatkan jika saya melihat sesuatu yang tidak benar. Meski itu datang dari Bapak sendiri. Arman tersenyum. Senyum yang penuh kelegaan. "Itulah alasan aku memilihmu." Rapat berakhir dengan suasana yang tidak sepenuhnya nyaman, tapi jujur. Beberapa orang keluar tanpa menyapa Raffi. Ada yang menatapnya dengan pandangan berbeda, campuran antara hormat dan ketidakpercayaan. Raffi menerima semuanya dengan tenang. Siang harinya, Arman mengajak Raffi makan sederhana di luar kantor. Bukan restoran mewah, hanya warung kecil di pinggir jalan. Arman duduk santai, tanpa jas, tanpa pengawalan berlebihan. "Aku tahu jalanmu ke depan tidak akan mudah," Arman berkata pelan. Raffi mengangguk. "Saya juga tahu, Pak, tapi saya tidak pernah mencari jalan mudah." Arman tersenyum kecil. "Dulu aku mencari hidup yang tinggi. Sekarang aku ingin hidup yang lurus." Kata-kata itu membuat Raffi terdiam lama. Ia memandang jalanan di depan mereka. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Dunia tetap berjalan seperti biasa, meski hidupnya baru saja berubah. Sore itu, Raffi kembali ke pesantren. Ia duduk di serambi, berbincang dengan kiai sepuh yang sudah mengenalnya sejak kecil. Ia tidak banyak bercerita, hanya menyampaikan bahwa hidupnya akan sedikit berubah. Kiai itu tersenyum tenang. Yang penting bukan di mana kamu berdiri, tapi bagaimana kamu berdiri. Malamnya, Raffi kembali ke kamar kecilnya. Ia membuka sepatu lamanya yang retak. Ia tidak membuangnya. Ia membersihkannya, lalu menyimpannya rapi di sudut, sebagai pengingat. Ia berdiri di depan cermin yang sama, seperti pagi-pagi sebelumnya. Wajahnya masih sama. Tidak lebih gagah, tidak lebih tinggi. Tapi ada ketenangan baru di matanya. Ia tahu, besok ia akan kembali ke gedung tinggi itu. Dengan jabatan baru, dengan tanggung jawab baru. Namun ia juga tahu, nilai yang membawanya ke sana tidak boleh ia tinggalkan di luar pintu. Karena pada akhirnya, bukan posisi yang mengangkat manusia, melainkan bagaimana ia menjaga dirinya ketika posisi itu datang tanpa pernah ia minta.